Jadi uji sejogian pada sistem persamaan nonlinear merupakan langkah penting dalam metode comparison multivariabel. Matriks Jacobian sendiri adalah matriks yang berisi turunan parsial dari setiap fungsi terhadap variabel-variabelnya. Selanjutnya konsep dasar. Di sini konsep dasar Jacobian merupakan metode iteratif, yaitu mendekati solusi dengan perhitungan berulang, bukan secara langsung. Setiap persamaan linear ditulis ulang sehingga variabel utama menjadi xi diekspresikan dalam bentuk variabel lainnya. Bentuk umum iterasi Jacobian adalah seperti yang ditampilkan di sini, di mana xi pangkat k plus 1 sama dengan 1 per xi B1 kurang sigma batas bawah j sama dengan 1 j tidak sama dengan 1 terus atas n, di mana a i j x j pangkat x i sama dengan 1 2 sampai kn. Jadi artinya nilai baru x untuk k plus 1 ini dihitung hanya menggunakan nilai lama x atau dari iterasi sebelumnya. Nah, di mana untuk rumus iterasi di sini, untuk rumus iterasi metode Jacobian biasanya dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinear dengan cara iterasi comparison multivariabel. Intinya, ia menggunakan matriks Jacobian sebagai turunan parsial dari fungsi-fungsi terhadap variabel-variabelnya. Sistem persamaan nonlinear tersebut yaitu fx sama dengan fi nilainya x1, x2 sampai xn dan f2 juga seperti itu sampai ke fn, di mana nilainya 1, x2 sampai ke xn dan sama dengan 0, dengan x sama dengan xi, x1, x2 sampai ke xn pangkat t. Maka disamakan memiliki matriks Jacobian, di mana matriks Jacobian Jx sama dengan do f1 per do x1 dan do f1 per do x2 sampai ke do f1 do xn dan seterusnya. Di sini saya akan membahas contoh soal dari materi atau metode Jacobian, di mana contoh soalnya tentukan nilai x, y, z yang memenuhi sistem persamaan nonlinear dengan mengambil x nolnya itu 01, y nolnya itu 01 dan z nolnya itu 01. Jadi x nolnya 01, y nolnya 1, z nya 01 juga. Jadi di mana dan toleransi kesalahannya itu untuk n itu 0,01 pada persamaan berikut. Jadi nilai ini akan merujuk pada persamaan fx, y, z yang dimana untuk x nilainya 3x plus y min z sama dengan 7. Untuk nilai y nya 5x plus 7y min 2z sama dengan 18 dan z nya 2x min 2y plus 3z y sama dengan 9. Jadi ini nilai x nya, ini nilai y nya dan ini nilai z nya. Nah, di sini solusi atau cara penyelesaiannya di mana ubah persamaan fx, y, z menjadi 0. Nah, di mana di sini tetap kita cantumkan, di sini kita coba menambah yang di mana 7, 18 dan ini harusnya 9. Terus di sini sama dengan 0. Terus sistem persamaan nonlinear di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini g sama dengan x, y, z sama dengan, nah di sini kan awalnya, nah di sini kan x, y, z, kenapa 3, 7, 3 yang harus dibagi? Karena ini kan barisannya barisan x, barisan y, barisan z. Kita dapat lihat di sini di barisan ini yang ada variabel x nya itu 3. Jadi kita bagikan dengan 3. Yang kedua ini yang di barisan y ini yang mempunyai variabel y itu di angka 7. Jadi kita bagikan 7. Di sini untuk variabel barisan z, di sini variabel yang mempunyai angka yang berteman dengan variabel z itu yaitu 3. Jadi 3, 7, 3. Sekarang itu kita bagikan nanti saat kita jadikan pembilang. Jadi nilai x nya kita jadikan penyebutnya. Jadi ini untuk x nya, ini y nya dan ini z nya. Selanjutnya, sehingga persamaan iteratif untuk solusi sistem persamaan linear di atas adalah, di sini kita masukkan ya xi plus 1, yi plus 1, zi plus 1 sama dengan gxy. Ini tetap
tetap biar nggak ada perubahan, kita tinggal tambahkan bersama derivatifnya dengan mengambil nilai awal x 0 sama dengan 0,1, y 0-nya 0,1 dan z 0-nya 0,1, maka diperoleh proses iterasi dengan metode berikutnya adalah di sini saya akan menjelaskan iterasi awal atau iterasi pertama yang dimana ini kan persamaan yang tadi yang akan kita tentukan yang sudah kita ubah, yang dimana nilai x-nya itu 3, nilai barisan y-nya 7, terus dan z-nya juga 3. Nah di sini disuruh ubah yang dimana y itu kan 0,1, jadi kita satuin y itu kita jadi 0,1, z-nya juga kita ganti 0,1, 7 tetap 7 kita tetap sambungkan. Nah min 5x berarti min 5 tetap, x-nya kita ganti jadi 0,1, 2-nya tetap, z-nya kita ganti jadi 0,1 sama dengan plus 18. Per-nya juga kemudian tetap, yang kita ganti variabelnya dengan 0,1, 0,1. Di sini juga min 2 x berarti kita ganti sama 0,1, 2-nya juga y-nya kita ganti sama 0,1. Nah ini adalah hasil penjumlahan dari proses variabel x y1 sama z1. Jadi hasilnya ini untuk variabel x1, y1 sama z1. Dari mana ada minus Di sini ya. soal ada ini kan ini soal ini pada saat perpindahan, nah awalnya kan kayak gini kan. Nah karena 3 ini jadi per, jadi y ini jadi ini. Nah 7 ini dihilangkan jadi per, jadi 5 ini jadi ini. Pada saat di sini periksa apakah nilai dari f, x, y, z itu lebih dari kurang dari 0,01. Nah f x1 sama f x1, y1, z1 yang dimana ini tetap kita sambungkan. Ini seperti persamaan awal yang belum diubah seperti ini tadi kan. Terus di sini x 3x kan kita tahu nilai x itu kan 2, 3, 3 itu udah hasilnya kan. Awalnya tadi x-nya 0,1, ketika ada proses penjumlahan hasilnya menjadi 2, 3, 3, kita masukin 3, berarti di sini tetap 3, x-nya ini nilainya kan, berarti 2, 3, 3, y-nya kita masukin 2, 5, 2 ini, terus z-nya kita masukin 3, dan seterusnya. Jadi variabelnya itu diganti sama ini, paham? Nah ini penjumlahannya. Sekarang x, y, z itu ubah lagi, nanti sampai seterusnya x-nya ini, z-nya ini, variabelnya diganti sampai iterasi ke-13 menentukan ya. Baik, di sini kita akan masuk ke sintak untuk program method untuk membuktikan metode kesudian dari contoh soal yang sudah saya jelaskan dengan contoh soal pertama. Nah, di sini adalah bentuk sintaknya. Di sini langsung saja kita mengaplikasikan dengan menggunakan MATLAB. Nah, ini kan ini dulu edit ya edit. Di sini metode kita klik edit. Kopi yang ada Nah, ini sintak yang sudah dicantumkan di MATLAB. Selanjutnya kita akan sectionkan dia. Nah, di sini tampilan ketika dia sectionkan akan menjadi kolom windownya akan muncul seperti ini. Nah, ini contoh sistem pada soal pertama tadi kan. Nah, di sini diarahkan untuk masukkan tebakan awal x. Kita tahu tebakan awal x itu yaitu 0,1. Kita masukkan 0,1, enter. Lalu kita masukkan juga untuk variabel y-nya 0,1 juga. Masukkan tebakan awal z-nya juga yaitu 0,1. Nah, di sini masukkan toleransi. Berarti toleransi yang sudah saya jelaskan soal pertama yaitu 0,01. Selanjutnya masukkan jumlah iterasi maksimum. Nah, iterasi yang sebelumnya saya sudah jelaskan itu dia mulai dari iterasi pertama sampai iterasi 13. Otomatis di sini kita masukkan iterasi 13 untuk membuktikan di metodenya. Nah, ini adalah grafik konvergensi metode Youtube linear, yaitu kriteria
13 iterasi. Nah, kenapa dia sampai sini? Karena di antara 12 sama 14 kan ada 13 kan? Jadi dia berhenti di iterasi ke-13 dari iterasi 1 tadi dia berhenti sampai ke iterasi 13. Ini adalah grafik konvergensi metode Dechovian. Ini adalah grafik iterasi. Ini ada keterangannya iterasi. Jadi dari 1 sampai ke 13. Paham? Nah, ini grafiknya. Nah, jadi di sini adalah penyelesaian soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB yang dimana komponen videonya sudah kita masukkan semuanya. Jadi di sini untuk konvergen pada iterasi ke-13 yaitu solusinya hampir yang dimana nilainya itu x sama dengan 2607708. Untuk nilai y-nya itu sama dengan 1,3222202 dan untuk nilai z-nya sendiri yaitu 2,142644. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan tentang metode Dechovian.